Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Tsamudu bitagwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Surat Asy-Syamsi, surat ke-91, ayat yang ke-11. Bapak dan Ibu, salah satu contoh seseorang atau kaum yang telah mengotori hati jiwanya dengan kedurhakaan, kebangkangan, kesombongan, keingkaran adalah kaum Tsamud. Dalam ayat yang lalu disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya. Hati itu atau jiwa itu dikotori oleh kekafiran, kesyirikat, kemudian lahirlah kesombongan, keangkuhan. Maka contohnya adalah kaum Tsamud, kaum Nabi Saleh. Kaum Tsamud ya suatu kaum yang terkenal setelah kaum Nabi Ad. Mereka tinggal di Hijr, antara Hijaz dengan Tabuk di pesisir Laut Merah. Negeri mereka dulu terkenal dengan negeri agraris. Mereka tinggal di daerah bebatuan, gunung-gunung. Salah satu kehebatan mereka adalah menjadikan bukit-bukit cadas kampung dan perkotaan. Sampai sekarang bisa dilihat. Mereka pahat bukit-bukit cadas jadi rumah-rumah, jadi gedung-gedung. Sampai sekarang menjadi objek wisata. Bisa dilihat. Dibiarkan sisa-sisanya itu untuk dapat kita jadikan pelajaran. Nakalan pelajaran. Nah, tentu kita tidak akan bercerita tentang kaum Tsamud itu dari awal sampai akhir. Sebab Al-Quran itu terkadang menceritakan kisah karena ada pelajarannya di situ dan ada hubungannya dengan ayat yang dibaca. Ayat lampau, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Di sini disebutkan kadzabat Tsamudu bitagwa. Kadzabat, mendustakan. Sekedar mengingatkan atau mengenaan bahwa
kadzdzaba mendustakan. Bukan berdusta, mendustakan. Apa beda berdusta dengan mendustakan? Kalau berdusta mengatakan yang tidak benar, atau berbeda dengan kenyataan. Berduto bahasa orang Jawa. Berdusta, bohong bahasa Indonesia. Tapi kalau kadzdzaba mendustakan adalah apa yang disampaikan pihak lain atau apa yang disampaikan oleh orang lain, kita tidak membenarkannya, kita tolak untuk membenarkannya, maka namanya mendustakan. Kalau berdusta mengatakan yang tidak benar, mendustakan tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Kalau mendustakan ayat Allah berarti tidak membenarkan ayat Allah. Mendustakan Rasulullah berarti tidak membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Mendustakan hari akhirat berarti tidak membenarkan adanya kehidupan akhirat yang pasti kekal abadi. Tidak membenarkan berarti kan tidak mempercayai, tidak mengimani, tidak meyakini, sama saja. Jadi tidak mempercayai, tidak beriman, tidak meyakini sama dengan mendustakan. Mendustakan tidak membenarkannya. Apapun yang disampaikan tidak dibenarkan. Bernama ada kadzdzaba, yukadzdzib. Orang-orangnya namanya mukadzdzib. Kalau banyak mukadzdzibin. Ayat-ayat banyak sekali yang diawali dengan wail. Waidu yauma idil lil mukadzdzibin. Celaka, sengsaralah, kutu azablah pada saat itu untuk orang-orang yang mendustakan. Artinya tidak percaya, yang tidak beriman, yang tidak meyakini adanya kehidupan akhirat. Nah, di sini Tsamud. Mula-mula Tsamud itu kan nama orang, nama kakek-kakek keturunan Nabi Nuh. Kemudian cucu-cucu keturunannya bernamalah kaum si Tsamud. Kaum si Tsamud. Kemudian hilang si-nya menjadi kaum Tsamud. Tsamud itu bukan Semud, Tsamud. Telah mendustakan artinya telah menolak menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasul yang bernama Saleh. Sama tugas Rasul. Tugas Rasul sama semua. Itu mendakwahi, mengajak, menyeru umatnya masing-masing untuk menyembah Allah. Wa'budullah. Diutus seorang Rasul kepada suatu kaum atau kepada kaumnya sendiri, lantaran di kaum itu tidak ada lagi orang menyembah Allah. Mereka telah berbuat syirik, telah menyembah selain Allah. Seperti kaum Nabi Nuh. Kenapa diutus Nabi Nuh alaihissalam? Karena sepeninggal Nabi Adam, jauh sepeninggal Nabi Adam, orang-orang sudah mulai disesatkan, digelincirkan, diperdaya oleh setan. Sehingga berhasillah setan mengajak mereka untuk menyembah berhala, menyembah patung-patung. Lama-lama tidak ada lagi orang menyembah Allah. Dan tidak ada mengajak, menyeru, mengasih peringatan. Akhirnya kaum itu semuanya dalam keadaan syirik. Allah utus
Nabi Nuh untuk mengajak mereka menyembah beribadah kepada Allah yang berhak disembah. Ini samalah. Semua rasul itu sama-sama menyeru, mengajak umatnya masing-masing, kaumnya masing-masing untuk menyembah beribadah kepada Allah, karena memang mereka dicipta oleh penciptanya agar mereka menyembah beribadah kepada Sang Pencipta. Panggilan umumnya jelas itu. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Kalau nas berarti kan semua manusia tanpa kecuali, an-nas umum. Wahai sekalian manusia, sembahlah olehmu Rabb kamu, Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bukan kamu saja, orang-orang sebelum kamu dia juga menciptakan. Maka Rasul-Rasul diutus untuk mengingatkan kembali kepada manusia atau kepada umatnya untuk apa mereka dicipta oleh Sang Pencipta. Tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepadanya, taat tunduk patuh kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dia. Tetapi kaum Nabi Saleh, itu kaum Tsamud, mereka menolak, menentang, mengingkari, bahkan memusuhi Nabi Saleh. Itu kesimpulannya. Sebab mereka itu menyembah berhala, melakukan berbagai macam kesyirikan dan kedurhakaan lainnya. Orang kalau tidak lagi menyembah Allah, tidak taat, tidak patuh, tidak beribadah kepada Allah, pasti dia melakukan kedurhakaan banyak sekali. Intinya, kadzabat Samudu bi tagwaha. Diterjemahkan di sini, kita cari terjemahan beliau. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas zalim. Itu terjemahannya sih. Terjemahan. Apa itu taqwaha? Bi taqwaha. Taqwa, taqa. Taqa itu bahasa Awak malimba. Tahu malimba? Malimba. Malimba. Kau nama malimba. Diisi air, kemudian air itu melimpah keluar. Melimpah. Diisi terus sampai ke mana kok? Tadah bahasa Indonesianya. Anggap saya awak sama-sama nak tahu. Bahasa Indonesianya. Tadah. Diisi terus. Akhirnya penuh. Kemudian melimpah Allah. Makin diisi makin melampaui batasan. Melimpah itu pasti melampaui batas. Namanya tagal ma. Apa yang tagal ma? Air melimpah. Di zaman Nabi Nuh disebut dengan tagal ma. Inna lamma tagal ma. Tak kala air sudah melimpah batasan-batasan. Sampai-sampai bukit ditelannya di air. Jangankan pohon, bukit-bukit pun disamaratakan. Banjir bandang. Maka banjir terjadi karena tagal ma. Air sudah melimpah atau malimba.
lalu terpakailah itu untuk orang yang kezalimannya, kemaksiatannya, keingkarannya, keangkuhannya atau kesemuanya sudah melampaui batasan. Tiba di manusia, contohnya Fir'aun. Innahu tagha. Innahu idhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau kepada si Fir'aun itu, dakwahi dia, peringati dia, kasih dia ajakan, seruan dan nasihat. Innahu tagha, karena sesungguhnya dia sudah tagha. Tagha melimpah, melewati batas, sampai-sampai dia tidak mengaku manusia lagi, telah mengaku sebagai Tuhan. Tuhan, ana rabbukumul a'la, namanya tagha. Kalau dia tagha itu mana? Tagha dalam bahasa Padang, tagha, tidak mau dibentuk, dinasihat, tidak diajari, tidak. Tagha, memang tagha. Nandino yang nandino menabadanga. Orang-orang ko pusaka pusik namanya. Tagha mada tangka ndak mau dinasihati, ndak mau ditagha. Tagha. Itu bahasa Minang. Bisa jadi bahasa Minang itu terambil daripada bahasa Arab, tagha. Cuma kadang-kadang pengertiannya berbeda. Tagha yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang telah melampaui batasan, telah melakukan berbagai macam tindakan-tindakan keterlaluan. Fir'aun tagha. Bahkan pemerintah yang sudah melakukan tindakan otoriter, kesewenang-wenangan, mendobrak semua aturan, termasuk aturan Sang Pencipta, ditolaknya, diingkarinya, ditentangnya. Apa namalah dia tagut. Undang-undangnya, aturannya namanya tagut, karena sudah keterlaluan. Namanya kalau tiba pemerintah tagut, pemerintah yang lalim, sewenang-wenang, otoriter, hukum di tangannya, bak katanya saja hukum itu. Pemerintah tagut. Kalau orang takut, kalau undang-undang tagut. Bahkan apa yang disembah oleh manusia selain pada Allah sudah bernama tagut. Sudah bernama tagut. Kita dipinta untuk menjauhi tagut. Kaji kita tidak sampai ke sana. Kaji kita adalah masalah pengingkaran, kebangkangan, kedurhakaan, penolakan daripada manusia atas kelompok orang atau suatu kaum. Orang-orang yang telah tagha dalam kedurhakaannya, dalam kebangkangannya, dosa-dosanya, puncaknya kafir, melakukan kesyirikan, tagha. Orang ini sudah mengotori jiwanya. Ayat di atas, waqad khaba man dassa, sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Dengan apa dikotoran? Dengan ketagaan. Tidak tagak, ketagaan. Mari kita pahami ayat. Kadzabat Tsamudu bitaqwa, kata bi taqwaha. Kata ulama-ulama ahli bahasa Al-Quran, bi ini namanya bi sababi tughyaniha, lantaran karena sebab lantaran atau karena atau oleh sebab, maka bermanalah dia telah mendustakan kaum Samud
lantaran sebab kedurhakaannya, kebangkangannya, keterlaluannya, kesewenang-wenangan. Puncaknya kufur. Apa itu? Mereka telah menolak. Bukankah kadzabat tadi menolak kebenaran? Tidak percaya, tidak beriman, kan? Kadzabat Tsamud. Ajaran Nabi Saleh ditolaknya, ditentangnya, dimusuhinya, didurhakainya. Nah, kapan atau bila saja orang tidak menerima, menolak kebenaran, maka ketika itu dia sudah bisa katakan dia mendustakan. Menolak syariat Allah namanya mendustakan Allah, mendustakan kitab Allah, mendustakan Rasulullah. Maka orang-orang apa namanya mukadzibin. Kalau penolakan itu diiringi dengan kebangkaan, kesombongan, keangkuhan, bahkan menyatakan diri mereka lebih hebat, lebih benar, lebih santiang daripada Allah. Seperti suatu kaum mereka menolak melaksanakan aturan Allah karena menganggap mereka lebih tahu, lebih hebat, lebih bisa mengatur negerinya, kampungnya, masyarakatnya, negaranya. Karena aturan Allah itu tidak berlaku gini-gini. Itu sudah sampai kepada tingkat orang tu wail. Kepada orang ini nanti diancam. Ketika di ujung hayatnya diancam. Kalau tidak tobat, tidak sadar, itu wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Orang-orang seperti ini nanti diambang-ambang kematiannya mereka diancam. Telah diberi gambaran bahwa neraka telah menunggu mereka di seberang sana. Azab siksa sudah menanti mereka karena mereka menolak, menentang kebenaran. Kadzabat Tsamud bittaqwa. Tuh ayat 11. Jadi kalau bi maknanya lantaran sebab atau karena ketagaannya, kedurhakaannya, kebangkangannya, keterlaluannya, yaitu kekafiran, kesombongan dan seterusnya. Kenapa kaum Tsamud begitu? Dalam sejarah tercatat kaum Tsamud itu negerinya saja subur, terkenal dengan sebagai negeri agraris. Mereka bercocok tanam, beternak, kehidupan mereka dipenuhi dengan kesenangan. Apalagi mereka pintar-pintar memahat, mengukir. Dalam surah Al-Fajri sedikit ada dijelaskan seperti itu. Mereka memahat gunung-gunung, menjadi kota, menjadi perkampungan. Kalau di daerah kita barangkali ahli pahat itu orang Bali, ahli ukir. Kalau orang Bali memahat kayu-kayu dan patung-patung, tapi kaum Tsamud memahat bukit-bukit, bukit cadas, dijadikan gedung, rumah-rumah, balai-balai pertemuan, bahkan menjadi tempat pasar di situ. Sampai sekarang masih bisa dilihat. Tetapi Nabi ketika melewati daerah itu dulu beliau cepat-cepat sambil menundukkan kepala, karena itu negeri yang dikutuk, negeri yang dilaknat, negeri kaum Tsamud. Nah, yang memicu, yang mendorong orang atau masyarakat untuk durhaka, menentang, sombong, angkuh adalah karena faktor mereka hidup dalam kemewahan. Itu salah satu pemicu. Mereka hidup dalam kemewahan. Kemewahan. Kalau orang itu tidak beriman, lahirlah kesombongan. Lahir berbagai macam tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kedurhakaan dan dosa-dosa. Dosa-dosa.
Yang tidak mungkin kita rinci satu-satu. Jadi bukan hanya mereka itu menyembah patung, bukannya syirik. Banyak kejahatan-kejahatan, kuderakan-kuderakan yang dilakukan oleh kaum Samud. Cukuplah ayat itu mengatakan bitaqwaha. Karena mereka sudah dalam segala hal mereka sudah keterlaluan. Nah, bangsa kita, negeri kita, kalau sudah begitu pula dalam semua sisi sudah terjadi pelanggaran, kedurhakaan, kesombongan, ini dirobrak, ini dihantam, ini begini. Kalau sudah begitu, hati-hati, kita harus peringatkan. Nanti hanyut sakapa, Wak. Tahu hanyut sakapa? Haram sakapa, hanyut sakapa, Wak. Itu yang diperingatkan dalam hadis Nabi. Dalam ayat juga diperingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Surat Al-Anfal ayat 25. Hati-hati, waspadalah bencana, petaka atau azab siksa datang menimpa. Yang azab bencana petaka itu bukan hanya ditimpakan kepada pelaku kezaliman saja, pelaku ketagaan saja, tetapi juga semuanya dihantam. Kenapa? Karena tidak ada lagi saling memperingatkan, saling menasihati, mencegah dan melarang. Tidak ada lagi. Maka Nabi pernah membuat suatu perumpamaan ringkas saja, karena hari sudah siang, ringkas saja. Sekelompok orang naik kapal, masing-masing sudah menempati posisi, yang di bawah dan yang di atas. Maka kapal itu berlayar. Orang-orang yang berada di bawah setiap mengambil air harus ke atas, ambil air minum, tarik ke atas. Apapun kebutuhan air ditarik ke atas. Ada yang punya idenya begini, daripada kita susah payah mendaki menurun setelah mengambil air, di lubangnya kapal. Kita lubang kapal ambil air. Kalau dibiarkan pajanan saiku aku, dibiarkan ide itu, tidak ada yang mencegah, biasalah hang barahang hang baraheng, hang bertuang dan berketoden, lulu gua habislah kita. Karena kita semuanya di atas kapal, di atas perahu, dibiarkan dia menggiri kapal, melubang kapal segitu. Alasannya hanya alasan sepele, payah ke atas. Dibiarkan biasa. Ayo nak kabadoso, nyo kemasuk neraka. Masalahnya kita di atas kapal. Membiarkan berarti menyetujui. Membiarkan berarti menyetujui. Tenang saja menyetujui. Tidak berani mengungkapkan, berarti juga sama. Maka bagaimana mencegah kapal karam? Tangkuk nencik. Indu angkangnya ko pajak rumah. Dan semua pendukungnya harus diperangi. Kena sakapal karam. Jadi kalau satu orang, beberapa orang yang dibiarkan berbuat kedurhakaan, kemaksiatan, itu mengundang petaka, mengundang bencana. Kaum Samud itu kan disokong oleh yang lain, oleh tokoh-tokoh, oleh pembesar, oleh orang-orang yang punya kepentingan, oleh orang-orang yang punya peranan di belakang. Ada yang diinginkan belakang, disokong, dibiarkan, sehingga bangkitlah idzim ba'ata ashqaha. Bangkitlah seseorang yang paling celaka, namanya Qudar bin Salih. Kalau bahasanya nampal yang parewa, nampal yang pareman, nampal yang bagak, bangkitnya. Dihambui-hambui, digosok-gosok, dia suang-suang. Namanya dipengangkin itu didorong-dorong. Kalau tiba di kabau, digosok-gosok keduanya. Ya suang-suang tarik.
diredai, direstui oleh tokoh-tokoh. Berarti tokoh-tokoh itu menginginkan kapal karam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu kan pangkalnya baru Bu. Nanti kita cerita tentang samud. Yang jaleh perahu negeri wako bisa karam Bu. Kalau mau dikom samud awak. Ada Frankie mengarang lagu namanya. Perahu negeriku. Perahu retak. Ya kalau kita biarkan orang bersih maharaja nila berlantas angan, berlaku sewenang-wenang, sombong, angkuh, menentang, durhaka, bahkan berani menghujat, menggugat kebenaran. Jangan biarkan. Kalau kita biarkan, yang membiarkan ikut. Wattaqu fitnah. Hati-hati, waspada. Petaka itu datang bukan hanya menimpa pelakunya, tapi termasuk orang yang mendiamkan. Jangankan menyetujui, mendiamkan saja. Antuk melawakkan dakwah tu. Anu nak percaya anu. Ndak. Antuk melawak anu nak percaya tu, awak te kapa tu. Kapa awak itu. Kau isyarat di situ. Nantilah insyaallah kita lanjutkan yang jelas. Ayatnya sudah jelas 1, 2. Kadzabat Tsamudu bittaqwaha idzim ba'atha ashqaha. Sudah. Mari kita saling mencegah kemungkaran. Justru sebaliknya mari kita saling berpesan-pesan, memberikan namanya nak merugi, menderita, sengsara. Innal insana lafi khusr, manusia merugi semuanya. Yang tidak itu adalah orang yang saling berwasiat, berpesan-pesan. Nah, mengaji, ceramah, pidato, orasi, mengagiakan pesan-pesan itu memberikan nasihat-nasihat supaya nanti jangan salah. Ulama itu tugasnya, guru itu tugasnya, orang alim itu tugasnya, dai itu tugasnya, mubaligh itu tugasnya. Mereka bertugas di bidang itu. Bagaikan namanya orang yang memegang tali lasso, tali les, mengingatkan. Jadi wajar saja dai-dai, ustaz-ustaz, mubaligh, ulama itu memperingatkan penguasa, pemerintah, itu memang tugasnya. Hop, hati-hati, hop, hati-hati. Tapi biasanya orang kalau lah maci arogan. Orang kalau lah maci, tahu maci? Lah memaci, lah megang peranan, lah punya kaduduan. Anu arogan. Cabut nyoleh tangan kecil. Arogan, apakah arogan, sewenang-wenang, otoriter atau manden bahasa Pak, tetap kasih peringatan. Hari ini juga dalam podium ini kita ngasih peringatan. Semoga dapat pelajaran kita daripada ayat-ayat Allah untuk jadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Sampai situ kaji kita pagi ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.